Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Julian Saputra dengan NIM 104-19-0014. Di sini saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, lokal HES 5B. Di sini saya akan mencoba meresum makalah-makalah yang ada. Ini adalah makalah kelompok 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, pada kelompok 4 ini yaitu membahas mengenai landasan filosofis etika bisnis dalam Islam. Nah, berbicara mengenai landasan filosofis etika bisnis dalam Islam itu mengacu kepada dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, namun selain dari ini juga landasan filosofis etika bisnis dalam Islam juga mengacu pada kajian-kajian para mujtahid yang mana terbimbing kema'rifatannya. Nah, berarti dalam tanda lain atau dalam tanda kutip bahwa Al-Quran adalah wahyu yang dijamin kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi manusia, baik itu dalam segi bersosial, baik itu dalam segi kehidupan, dan juga segi dalam sebuah keperniagaan. Nah, baik teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yakni pada surah An-Nisa ayat 29, yang mana berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya adalah, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah di antara kalian memakan sesama harta kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dalam sebuah keperniagaan yang mana di dalamnya terdapat rasa suka sama suka. Itu dalam Al-Qur'annya. Itu adalah resume dari kelompok 4. Baik, kelompok 5 yakni mengenai etos kerja dalam bisnis Islam. Dalam atau menurut KBBI, etos adalah pandangan hidup yang menjadi ciri khas dari seseorang atau suatu golongan sosial. Sedangkan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan etos kerja dalam bisnis Islam adalah semangat kerja yang menjunjung tinggi syariat Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah menjadi panutan yang mampu memberikan nilai positif dalam semangat kinerja dalam bekerja. Itu adalah resume kelompok 5. Kita lanjutkan pada pembahasan kelompok 6, yakni mengenai etos kerja dalam bisnis Islam dan konsep-konsep kewirausahaan. Poin pertama adalah mengenai etos atau pengertian dari etos. Nah, dari bahasa Yunani, etos adalah kepribadian atau watak atau mengenai karakter seseorang. Itu mengenai atau pengertian dari etos dari bahasa Yunani. Nah, kemudian poin kedua adalah fungsi etos kerja. Nah, fungsi etos kerja ini ada 3. Yang pertama adalah pendorong timbulnya pergerakan. Yang kedua adalah penggairah suatu aktivitas. Yang ketiga adalah sebagai alat penggerak. Pada poin ketiga, yakni adalah etos kerja itu memiliki ciri-ciri atau memiliki cirinya nih etos kerja. Yang pertama adalah kerja adalah akultilisasi. Yang kedua adalah kerja adalah ibadah. Yang ketiga adalah kerja adalah seni. Dan yang keempat adalah kerja adalah sebuah kehormatan. Itu adalah ciri-ciri dari etos kerja. Kemudian pada poin kelima adalah mengenai perspektif Islam dalam etos kerja. Nah, perbedaan mengenai etos kerja dan etos kerja yang berlandaskan atau yang bersyariatkan Islam itu terletak pada niatnya. Kalau misalnya etos kerja saja itu hanya berlandaskan pada semangatan totalitas dalam bekerja. Sedangkan etos kerja dalam perspektif Islam adalah totalitas dalam bekerja yang mana niatnya dilandaskan oleh niat lillahi ta'ala. Poin terakhir
dari kelompok 6 ini adalah mengenai kewirausahaan, yang mana kewirausahaan adalah suatu entrepreneur, yang mana orang yang berjiwa atau seseorang yang memiliki jiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kondisi gitu, atau dalam berbagai kesempatan. Itu mengenai kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, itu adalah resume dari kelompok 6. Kelompok 7 adalah mengenai keuntungan dan etika. Nah, apa sih keuntungan? Keuntungan adalah kelebihan dana yang diperoleh dari hasil atau yang diperoleh dari lebihnya dana yang didapatkan dari biaya produksi dan biaya modal. Nah, itu disebut keuntungan. Dana yang didapatkan di luar dari biaya produksi dan modal. Oke, itu adalah mengenai keuntungan dan etika dari kelompok 7. Berikutnya adalah kelompok 8, yang mana mengenai etika produksi prospektif Islam. Nah, pertama adalah mengenai produksi atau pengertian produksi dalam Islam. Produksi merupakan bagian terpenting dalam atau dari ekonomi Islam, di samping konsumsi, distribusi, dan redistribusi. Nah, produksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu mengenai atau pengertian mengenai produksi. Kan konsep produksi dalam Islam, produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Produksi dalam Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kualitas memperbaiki kualitas diri, baik dari fisik, material, atau moralitas, sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Nah, jadi suatu produksi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produksi yang dibuat berdasarkan syariat Islam tidak hanya untuk memperbaiki fisik, material, dan moralitas, namun juga sebagai sarana dalam memperbaiki kehidupan di akhirat. Nah, itulah tadi mengenai resume dari kelompok 4, 5, 6, 7, dan 8. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.